Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabar anak-anak semuanya? Pak Guru berharap kabar anak-anak semuanya sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai ketika kehidupan telah berhenti. Anak-anak semuanya, apakah pernah anak-anak melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau tsunami? Bagaimana perasaanmu melihat bencana alam tersebut? Tentunya sangat mengerikan ya. Tahukah anak-anak semuanya bahwa suatu saat nanti akan terjadi bencana alam yang lebih dahsyat lagi, yang akan menghancurkan alam semesta ini? Apakah itu? Yaitu hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu anak-anak semuanya? Hari kiamat itu adalah hari atau peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Di mana pada saat itu tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah, kemudian membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Qaryah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaryah mal Qaryah wa ma adraka mal Qaryah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, tentunya anak-anak tahu ya, laron itu adalah sejenis serangga yang berterbangan. Biasanya keluar pada malam hari. Biasanya pada musim penghujan dia akan keluar. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ya. Nah, anak-anak semuanya, jadi pada saat hari kiamat nanti, semua alam semesta ini akan hancur. Bumi-bumi akan bertabrakan dengan planet-planet yang lainnya. Kemudian, macam-macam hari kiamat, anak-anak. Ya. Jadi, hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Apakah itu? Yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Kiamat sugro ini juga disebut dengan kiamat kecil, ya, yaitu di mana berakhirnya kehidupan seorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya matinya seseorang, gempa bumi, banjir, bencana alam seperti longsor dan sebagainya. Nah, kiamat sugro ini anak-anak semuanya sudah banyak terjadi di sekitar kita. Ya. Bisa kita lihat seperti tadi yang dijelaskan, matinya ada yang mati, kemudian gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kemudian kiamat kubro
adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubra ini. Nah, tanda-tanda kiamat kubra seperti kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut dengan bagian B, yaitu alam yang berhubungan dengan hari akhir. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab atau mizan, surga dan neraka. Alam barzah adalah pembatas atau dinding, sedangkan menurut istilah, alam barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Kemudian yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Ya. Jadi proses kebangkitan manusia ini setelah peniupan sangkakala kedua. Semua akan kembali dihidupkan oleh Allah yang Maha menghidupkan. Di mana Rasulullah adalah manusia yang pertama yang dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi Rasulullah nanti akan menjadi pemimpin di padang mahsyar. Kemudian yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu sendiri adalah tempat berkumpulnya semua manusia telah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Jadi yaumul mahsyar itu adalah padang yang sangat luas. Jadi di sana kita akan dikumpulkan, kemudian masuk pada saat itu manusia akan kebingungan menunggu hari penghakiman. Matahari akan didekatkan sejengkal di atas kepala kita pada saat itu. Manusia akan merasakan kepanasan yang mencekam, ya. Kemudian kita lanjut, yaumul hisab atau mizan. Jadi hisab artinya perhitungan, mizan artinya penimbangan. Jadi yaumul hisab atau mizan adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Jadi hari dihisapnya amal baik, ya. Jadi amal baik maupun amal buruk kita sebagai manusia pada saat itu. Jadi hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi mulut kita akan terkunci. Semua anggota badan kita terkecuali mulut akan berbicara. Seperti tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, mata kita akan berbicara. Jadi mereka akan menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Kemudian yang kelima adalah surga. Surga itu adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi setelah kita dihisap, setelah kita amal perbuatan kita ditimbang, barulah kita akan melihat, ya, bagaimana amal perbuatan kita, apakah amal perbuatan kita lebih besar atau eh, baiknya atau buruknya, ya. Jadi kalau amal perbuatan kita lebih besar baiknya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya,
Bila amal perbuatan kita yang buruk lebih besar, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, yaitu merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah.